Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu bi khairatu wal barakatuh wa nusallimu wa yusallimu ala khairan anam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Al-Muhasim, kelas 10 dari MA Gupisa Mata. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul tentang menggantungkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kultum ini hanyalah kata-kata yang hampa, tidak bermakna ketika tidak diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yuhda bihamdillah, kalau tidak diucapkan dengan nama Allah, fahuwa atta, maka ia akan terputus, ia tidak menjadi bernilai ibadah. Begitupun yang kita lihat, kehidupan yang selama ini kita jalani. Karena ketika kita melihat semua hidup, hewan pun hidup, pohon pun hidup, tetapi apa bedanya dengan hidup kita? Hidup kita bisa bermakna, bernilai ibadah ketika diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman ketika bangun di pagi hari mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makanan hanyalah calon sampah dan bakteri. Ma'akal tafafnaita, yang kita makan akan membusuk, tetapi makanan itu bisa bermakna, bernilai ibadah ketika diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ulam, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Di dalam hadis yang lebih panjang, meskipun memiliki derajat yang dhaif, tetapi kata Imam An-Nawawi boleh mengamalkan sebuah hadis di dalam Fadail Amal yang disyarah oleh Imam Asy-Syuyuti di dalam tadribnya. Mengucapkan namanya mengubah sebuah calon sampah menjadi ibadah. Menuliskan namanya di kertas yang sebelumnya hanyalah sebuah tulisan yang hampa, tidak bermakna, tetapi ketika nama Allah ada pada kertas tersebut, maka menjadi sucilah ia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa disentuh oleh orang yang tidak suci dari hadas, tidak suci dari sebagian najis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hati yang cemas, hati yang gundah, hati yang takut, tetapi ketika kecemasan itu, ketakutan itu menjadi hilang ketika diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Idhuma fil ghari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua bersama sahabatnya. Iz yaqulul li sahibihi, ketika sahabatnya berkata bahwa ya Muhammad, ya Rasulullah, andai kaum kafir itu menoleh ke bawah, tentulah ia akan menangkap kita, karena kita telah lari dari kejaran mereka. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tahsan, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Ma dhannuka bitsnaini, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau katakan kita di dalam gua ini berdua, fallahu thalithuhuma, bahkan ada Allah yang ketiga. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Jangan kita hanya ucapkan di dalam hati kita, di dalam mulut kita, karena mereka pun juga mengucapkannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna, ada di antara manusia yang berkata amanna. Sulitkah berkata dengan lidah yang tidak bertulang? Tidak ada susahnya, berkatalah sesuai yang kita mau. Tetapi ketika perkataan itu tidak berada pada hati, lubuk hati yang dalam, lain di bibir, lain di hati. Innal munafikin, orang-orang munafik, fid darshil asfari minan nar, tempatnya adalah api neraka. Jangan kita hanya ucapkan di dalam lidah kita, maka marilah kita untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan
pada kesempatan yang berbahagia ini. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wa da'watil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.